Alhamdulillah Pak Elia sudah bersama kita pagi yang luar biasa, walau mendung dari tadi, mendung tanpa udan. Ya. Memang trennya sesuai dengan lagu. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah yang telah memberi kita kesempatan dan kesehatan sehingga dengan perantaraan teknologi yang tersedia saat ini kita bisa melakukan kuliah umum yang mungkin bukan kuliah perdana tapi membuka sesi bagi batch semester ganjil mahasiswa program Magister Arsitektur yang diselenggarakan oleh jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. Dr. Elia Maharika, saya kira kita sudah cukup mengenal beliau dengan baik melalui karya-karya dan publikasinya dengan concern yang luar biasa terhadap perkembangan dunia arsitektur. Beliau concern besar tentang research design, sehingga kalau Norman Foster ditanya apa hebatnya biromu, ya karena kami melakukan research gitu. Tapi nggak tanggung-tanggung, doktornya ada sekitar 200-an di bironya Foster yang tidak ada jurusan arsitektur manapun yang punya sebanyak itu. Gitu. Sehingga research menjadi backbone dari suatu penelitian selain sebagai kajian sendiri, saya kira mendapatkan tempat yang khusus di dalam dunia arsitektur. Terima kasih Pak Elia sudah bersedia untuk membersamai kita pagi ini dan mencerahkan di pagi yang cerah ini. Pak Elia saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, sehingga saya yakin itu juga memengaruhi banyak tentang wawasan bahwa keilmuan ini selayaknya direspons secara multidisipliner, karena arsitektur sendiri itu temannya banyak itu. Sehingga ada banyak yang menggunakan terminologi arsitektur dan arsitek juga. Saya kalau search itu selalu kerepotan karena separuh itu isinya IT. Gitu. Nah, itu membuat terminologi ini sangat signifikan, tapi juga membuat posisi kita kalau kita tidak hati-hati bisa larut di dalam konstelasi-konstelasi baru yang akan mengajak kita untuk berteman banyak tadi. Terima kasih juga untuk semua yang telah hadir di sini, ngaturi kasugengan rawuhipun Bapak Ibu semua, dan para mahasiswa, khususnya mahasiswa baru yang semoga ini membuka cakrawala kalian, karena program magister memang berorientasi pada berpikir kritis, sehingga dapat meningkatkan kualitas keilmuan sekaligus kualitas keprofesian kita. Adik-adik yang berbahagia yang mengawali hari-harinya bersama kita sudah bergabung di sini Pak Elia, dan semoga ini nanti dengan kuliah iftitah ini akan mencerahkan langkah mereka berikutnya. Begitu, Dr. Elia Maharika, the screen is yours and the time is yours too. Terima kasih Pak Revi sebagai Kaprodi Magister Arsitektur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya akan memulai dengan pernyataan yang tadi menggarisbawahi yang disampaikan oleh Pak Revi, begitu, bahwa riset dan desain itu saling melekat. Tapi saya jadi teringat satu artikel dari Jeremy Till bahwa kadang-kadang kita overclaim gitu. Ini sebagai pembuka saja, karena materi dari Jeremy Till itu mungkin bisa kita bahas di lain waktu. Salah satunya adalah beliau mengatakan begini, kadang-kadang kita menganggap bahwa semua proses desain adalah riset. Gitu. Nah, ini tidak seluruhnya benar, karena ketika proses desain itu kadang kita tidak
bertujuan untuk membangun new knowledge. Nah, di sini titik kritisnya. Titik kritisnya. Kalau kita memang meniatkan proses membangun itu sembari mengembangkan keilmuan, maka disitulah letak lekatan antara desain dan riset. Dan saya kira kuliah saya ini nanti akan mencoba untuk melihat dari sisi yang berbeda. Tadi Pak Revi sudah menyampaikan bahwa betapa terminologi arsitektur itu sudah larut ke banyak tempat gitu, dan di bagian paruh pertama itu saya akan mengilustrasikan itu. Kemudian di bagian paruh yang kedua saya akan mencoba melihat dari sisi yang bagaimana riset yang dilakukan oleh banyak orang dan bagaimana nih hubungannya nanti dengan yang desain, supaya kita lantas bisa melihat panorama desain dan riset ini secara lebih luas gitu. Mohon izin untuk membagikan layar saya, Pak Revi. Ya, apakah sudah bisa terlihat? Jelas, state of the art and architectural research. Bismillah, moga-moga ini bisa sesuai dengan harapan, sesuai dengan tugas yang diberikan kepada saya, state of the art in architectural research begitu. Saya membingkai dalam panorama yang lebih ini fokus begitu pada bagaimana mengeksplor terminologi arsitektur supaya tidak tersesat gitu, di satu sisi, dan kemudian mencoba untuk membuat peta dari artikel-artikel yang banyak didownload tentu oleh banyak researchers di bidang arsitektur. Tidak semua jurnal saya akses, saya hanya akan mengakses satu jurnal saja dalam rangka untuk memastikan sebagai sebuah cara, sebagai sebuah metode, sebagai sebuah pendekatan itu bisa dilakukan oleh kita semua sebagai researcher, ataupun mungkin ada sebagian dari kita yang juga berpraktek profesional. Yang intinya lantas saya berharap bahwa materi ini nanti bisa membantu terutama mahasiswa untuk menavigasi riset literatur dan kemudian menemukan topik dan bagaimana state of the art dari topik itu, begitu. Kira-kira semacam itu. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ada dua hal besar yang akan coba saya delivery, memetakan arsitektur, terminologi arsitektur, dan kemudian mencoba mengulik dari artikel-artikel yang banyak di-download atau diunduh oleh banyak orang. Saya akan memulai dari state of the art. Saya memulai makna leksikal saja, bahwa state of the art adalah tahap yang paling terkini begitu dari sebuah proses perkembangan, entah itu produk. Jadi kalau kita bicara komputer, maka state of the art of computer, kita tentu akan bicara tentang bagaimana prosesor yang paling unggul saat ini, kemudian atau bagaimana jumlah RAM-nya, atau mungkin resolusi screen-nya yang paling terkini, dan seterusnya. Jadi ini kalau kita bicara produk. Dan di situ selalu akan bicara tentang teknologi yang terbaru itu seperti apa. Nah, ini juga tidak lepas bahwa ide itu juga sangat memungkinkan ada ide-ide terbaru, ide-ide terkini, ide-ide yang dianggap relevan dibicarakan di masa kini, dan atau ide yang tidak terlambat zamannya gitu.
atau fitur-fitur. Jadi saya bermulai dari makna sederhana ini, yang saya pikir itu tidak terlalu jauh berbeda ketika kita memaknainya secara saintifik, bahwa pada intinya pengetahuan itu diproduksi dan pengetahuan itu terus berkembang, dan di titik tertentu akan ada pengetahuan yang obsolete, dan di titik tertentu ada pengetahuan yang selalu atau sedang dalam proses pembaruan atau sedang dalam proses invensi, ditemukan gitu. Nah, dari konsep atau pemahaman tentang state of the art ini diharapkan bahwa ke depan kalau kita melakukan riset tentunya bukan menjawab sesuatu yang sudah dijawab oleh orang lain gitu, tapi kita mencari lubang-lubang yang memang saat ini sedang dicari jawabannya. Kegiatan penemuan pengetahuan adalah kegiatan kolektif, kegiatan sosial gitu. Jadi bukan kegiatan individual. Jadi ketika kita melakukan riset, kita selalu akan berhubungan dengan banyak orang. Di antaranya melalui bacaan gitu. Karena di setiap artikel atau buku selalu akan ada lembar-lembar terakhir itu yang berisi nama-nama orang. Jadi disitulah peran sosial kita gitu, bahwa kita berkontribusi dalam pembentukan pengetahuan karena kita mempunyai ide, tapi ide itu bukan semata-mata ide individual, tapi merupakan sebuah proses yang secara kolektif dibangun oleh banyak orang. Jadi saya pikir supaya kita tidak terlalu sombong dengan diri kita, bahwa intinya proses pencarian atau penemuan pengetahuan itu tidak akan pernah lepas dari banyak orang. Nah, yang ini yang pertama. Jadi architecture and architecture gitu ya. Mungkin arsitektur yang sedang kita bicarakan sebagai arsitektur itu kalau kita pakai huruf besar gitu. Tapi kalau itu di huruf kecilkan yang kemudian itu bisa itu ternyata bisa dipakai di banyak sekali tempat, bahkan sampai ke neurologi pun menggunakan terminologi arsitektur untuk bisa untuk menggambarkan otak gitu. Dan ini sebagian besar sudah saya publikasikan di dalam ketika dulu ada seminar di EduArsia yang tahun 2018 gitu. Jadi publikasinya bisa diakses di sana. Saya sangat terinspirasi oleh buku ini dari Elizabeth Grosz yang membaca arsitektur dari luar. Kenapa? Karena beliau memang bukan arsitek begitu. Beliau adalah filsuf. Beliau itu perempuan ya, Elizabeth Liz ini, dan beliau sangat mengingatkan beberapa membuat penekanan bahwa arsitektur itu body of knowledge yang sangat porous. Porositinya sangat tinggi. Jadi menyerap banyak sekali disiplin ilmu yang lain dalam rangka untuk mengembangkan pengetahuan dan praktik arsitektural. Nah, memang di sini ada paradoks ya, ada paradoks bahwa di satu sisi sebagai disiplin ilmu itu harus membangun otonomi. Ini paling tidak kalau diklaim oleh misalnya Christopher Jones gitu. Ya. Nah, sebagai disiplin ilmu dia harus punya terminologi dalam tanda kutip khusus begitu yang lantas bisa dipakai untuk mengembangkan disiplin ilmu itu. Karena tanpa otonomi maka dia akan kehilangan jati diri, dia akan kehilangan alat komunikasi yang bisa antar community of practice yang ada di situ. Jadi antar kita, misalnya arsitek, kemudian para pendidik atau researcher di bidang arsitektur dan lain-lain. Kalau kita tidak mampu membangun otonominya, maka kita akan kehilangan daya dorong
untuk penemuan pengetahuan di disiplin ilmu itu. Nah di sisi yang lain arsitektur itu sangat poros yang ditunjukkan oleh Gross ini, sehingga kita berada di dalam paradoks ya. Di satu sisi kita harus menerima dan mampu memetakan sumbangsih pengetahuan dari beragam disiplin ilmu itu sendiri itu, dan kemudian berusaha untuk membangun otonomi keilmuan di dalam arsitektur itu sendiri. Jadi barangkali eksplorasi ini lantas berguna dalam memantapkan dalam tanda kutip bagaimana kita menavigasi di dalam paradok itu. Jadi arsitektur dan arsitektur di disiplin yang lain itu seperti apa? Secara metodologis saya menggunakan Scopus, portal Scopus ini untuk mencoba untuk melihat atau mencari dengan boolean pencarian di title, keywords, dan abstrak penggunaan arsitektur. Nah, ini searching ini saya lakukan di akhir tahun 2017. Saya belum mengupdate lagi, dan kebetulan saya sekarang sudah tidak punya akses full lagi ke Scopus, jadi saya mempunyai hambatan teknis di situ. Tapi ini sebagai ilustrasi bahwa ada 693.000 dokumen yang available waktu itu, dan itu growing. 138 menggunakan arsitektur di title-nya, kemudian di keywords-nya 321.000 sekian, dan 11.000 ketika di artikel only, ada sekian artikel gitu. Jadi menunjukkan betapa banyaknya dokumen yang berserakan hanya di Scopus saja yang menggunakan istilah arsitektur. Dan ternyata penggunaannya itu kalau dalam tanda kutip saya katakan sebagai recent ya. Ya akhir-akhir ini aja, di awal-awal dulu tidak banyak yang menggunakan, dan kita nanti bisa melihat di tahun 1907 itu apa yang dibicarakan di sana begitu dalam penggunaan arsitektur. Ini contoh bahwa di tahun paruh abad pertama ini hanya 5 artikel, kemudian berkembang menjadi 24.000. Dan setelah tahun 2000 menjadi titik puncaknya, dan kita masih belum tahu karena ke depan mestinya menjadi lebih banyak lagi. Memang yang dominan seperempat itu di engineering, gitu. Seperempat di engineering, seperempatnya lagi di computer science. Jadi kalau yang kita pahami selama ini domain arsitektur kan di engineering gitu. Tapi ternyata ini sudah mulai digeser gitu oleh computer science, karena ada banyak konsep yang dibangun di computer science menggunakan istilah arsitektur gitu. Nah, sementara di yang lain-lain itu lebih sedikit, tapi toh masih tetap banyak juga yang menggunakan. Ada medicine menggunakan, chemistry menggunakan, selain hal-hal yang sifatnya fisik ya, yang material science yang juga menggunakan istilah arsitektur. Nah, mari kita lihat yang awal-awal gitu. Ternyata di tahun awal itu yang 5 artikel itu 3 itu justru artikel di medicine gitu. Di kedokteran, 1 di humanities dan 1 di psikologi. Jadi bahkan ada animal architecture gitu. Jadi konteksnya malah bukan dalam tanda kutip semata-mata pengetahuan arsitektural yang sekarang ini kita pahami, akan tetapi di ranah medicine untuk
yang di sana dibahas terkait dengan kinerja rumah sakit gitu. Nah, demikian juga di yang animal architecture tadi, bagaimana kandang itu ternyata mempengaruhi perilaku hewan. Di paruh berikutnya, atau mungkin sepertiga berikutnya, 1951 sampai 70, ini medicine masih sangat dominan begitu. Engineering mulai muncul, social science mulai muncul, bahkan dentistry dan health profession yang terkait dengan rumah sakit itu mulai muncul. Jadi kalau kita membaca secara sangat umum, tuntutan untuk adanya arsitektur itu malah justru urusannya dengan well-being. Dan kita nanti akan melihat bahwa ternyata untuk saat ini well-being itu kembali menjadi topik yang menarik gitu untuk yang state of the art gitu. Jadi semacam deja vu gitu dari perulangan dari apa yang ada. Nah, di 2011 sampai 2017-an computer science malah justru sangat dominan, sama dengan engineering gitu. Material science 14%, matematika 11%, dan seterusnya. Ini untuk ilustrasi tadi ya, bagaimana saling tumpang tindihnya pengetahuan itu. Ini sekaligus juga memberikan bukti bahwa sebetulnya barangkali pengetahuan itu ya satu, gitu, karena memang berasal dari satu. Paling tidak ini yang dipercaya oleh kita sebagai museum. Jadi peta naik turunnya dinamika dari yang kira-kira punya relevansi tadi itu ada di situ. Jadi contoh, bisa di awal medisin yang ada arsitekturnya ya, kemudian turun medisin, ini di tahun 2011 medisin sudah ada di bawah, tapi 2017 naik lagi medisin. Kemudian psikologi juga begitu, turun, tapi kemudian statis kira-kira di peringkat yang tengah-tengah ke bawah begitu. Engineering selalu di top level gitu, di atas begitu, karena ya itu memang nature arsitektur dengan A besar gitu, kira-kira begitu. Jadi ini ya grafik yang saya bikin dengan melihat tadi bagaimana arsitektur dipakai di banyak tempat. Jadi beberapa cukilan ya dari jurnal-jurnal yang ada, misalnya di jurnal pertama itu further application of result obtained experimental aesthetic gitu, bahwa ternyata ada urusan dengan bagaimana observers mempunyai persepsi yang berbeda dalam memandang desain dekoratif gitu kira-kira, dan mempunyai opposing demands gitu. Jadi harapan atau keinginan yang berbeda antara art dan kehidupan nyata gitu. Jadi kemudian di berikutnya adalah di sejarah tentang sebuah medical research group ya, Mayo Clinic. Saya kira Mayo ini sampai sekarang berkembang menjadi sangat besar begitu, dan kemudian ada juga yang terkait dengan animal architecture dari Rooster gitu. Di awal-awal itu juga sudah mulai dikenalkan istilah biofilik oleh Lasker ini. Yang ini masih merujuk pada bio beneran ya, biologi beneran. Jadi di situ ada judulnya molecular architecture of cell. Jadi bagaimana sel itu digambarkan gitu, dan itu dikatakan sebagai arsitektur molekul. Nah, ini menarik karena di tahun ini istilah biophilic architecture itu sudah ada dan digunakan untuk mendeskripsikan sel, dan sekarang ini banyak dipakai untuk arsitektur yang
terinspirasi oleh nature gitu, sehingga tadi ini seakan pemunculan kembali terminologi lama saja begitu, tapi nanti saya akan tunjukkan semangat baru dan teknologi baru yang menyertainya. Demikian juga hubungan antara material dan kesehatan gitu. Kemudian juga melakukan psikoanalisis terhadap desain-desain dari Frank Lloyd Wright, kira-kira semacam itu. Demikian ada juga eksplorasi tentang kompleks building, begitu, yang bangunan kompleks yang besar, dan bagaimana arsitektur mulai didekati dengan programming, dengan computer aided techniques gitu. Jadi mulai muncul di sekitar tahun 71. Cognitive arsitektur yang mulai bisa mengadopsi atau mulai bisa berpikir gitu. Jadi sistem cerdas begitu sudah mulai dibicarakan di seawal tahun 87 ini gitu. Jadi kalau sekarang kita bicara tentang artificial intelligence dan bagaimana artificial intelligence juga mulai embed ke dalam kehidupan dalam arsitektur itu ternyata sudah dimulai seawal itu ya, 87. Dan kita memang lantas bisa memahami bahwa teknologi yang berkembang, yang state of the art itu tidak mungkin datang dalam kurun yang sangat pendek. Jadi konsep-konsepnya selalu sudah dibicarakan paling tidak secara teoritis begitu di waktu yang cukup lama gitu. Saya agak cepat saja bahwa kemudian ini berkembang sampai BIM di tahun 2011. Jadi kalau misalnya arsitektur UII ini mengimplementasikan BIM di tahun 2013, di kurikulum 2013, dan sudah kita memulai upaya untuk computational yang 3-dimensional itu sejak 2010, begitu mulai ada training, mulai ada eksplorasi menggunakan itu atau tugas akhir yang menggunakan itu, maka kita bisa mengatakan bahwa di dunia AEC industri pun dimulai tahun itu gitu ya, tahun 2011-an. Artinya apa? Insya Allah kurikulum kita selalu berkembang dan mengikuti perkembangan zaman yang dalam tanda kutip state of the art. Jadi kita di dalam kalau lokomotif kalau kereta itu kita di lokomotifnya itu, bukan di gerbong, apalagi di gerbong paling belakang, bukan gitu. Jadi moga-moga ini juga akan terus bisa kita lestarikan ini kepioniran ini. Smart City dan lain-lain 2014 sudah banyak dibicarakan begitu, yang pada intinya bagaimana hybrid environment itu terbentuk. Jadi paling tidak demikian yang secara garis luas, garis besar di Scopus. Termasuk di sini sudah mulai muncul juga nanostructures gitu, yang kembali memimik atau meniru sistem dan organ biologi gitu, dan di level arsitekturnya bukan lagi arsitektur yang dengan mudah dilihat skala manusia begitu, tapi sudah di level yang nanoteknologi yang harus dilihat pakai dalam tanda kutip mikroskop. Advanced bioinspired dan biomimetic composite ini juga sudah mulai didiskusikan. Nah ini paruh pertama. Saya masuk ke paruh kedua, yaitu most download articles. Yang saya ambil satu jurnal ini saja, jadi Frontiers of Architectural Research, yang kalau kita lihat
jurnal ini peningkatan status atau reputasinya lumayan bagus, naik dengan cepat dan sekarang sudah menjadi keyword architectural journal gitu. Dan kita bisa melihat bahwa di situ memang menginvite atau mengundang ragam diskusi yang state of the art. Jadi ini mengapa ini yang saya ambil sebagai contoh gitu. Dari yang most downloaded ini ada paling tidak yang muncul di page-nya itu memang hanya 8 ini. Dan saya mencoba untuk mengeksplorasi 8 artikel ini. Mungkin secara sekilas, yang pertama ternyata muncul biophilic design in architecture and its contribution to health. Lagi-lagi ternyata hubungan antara arsitektur, kemudian desain dalam hal ini menggunakan pendekatan biophilic dan well-being itu trilogi yang tampaknya cukup abadi gitu. Karena sejak dari awal waktu Mayo dibangun dan didiskusikan gitu, diskusi tentang psikologi, diskusi tentang arsitektur rumah sakit seawal 1907 gitu. Ternyata muncul lagi dan sekarang menjadi dan ini di relatif artikel baru karena baru Februari 22 dan ini sudah masuk nongkrong ke artikel yang paling banyak di-download begitu. Kemudian yang berikutnya, artikel yang agak lama, passive cooling strategies, dan ini agak spesifik dari UEA begitu. Dan tapi karyanya sangat teknis, technical, sehingga mungkin karena technical itu banyak digunakan untuk artikel-artikel yang lain yang sesudahnya dalam rangka untuk membangun komparasi dan lain-lain. 2014. Kemudian tahun 2020 ada effect of environmental factor on patient outcome in hospital environments. Lagi-lagi ini terkait dengan well-being, khususnya rumah sakit, dan ada satu jenis artikel yaitu review artikel, review literatur begitu yang digunakan oleh Jamshidi ini, dan ini nanti kita bisa melihat bahwa ketika kita ingin mencari state of the art, maka kalau kita bisa menemukan yang review artikel review semacam ini akan sangat memudahkan kita karena otomatis dia sudah terpetakan dan kita akan bisa menemukan state of the art atau entah itu yang bolong, entah itu titik ujung pengetahuan yang perlu didorong lagi, itu sudah langsung bisa dalam tanda kutip ketemu. Ini lantas bisa dipakai untuk contoh praktisnya lah kira-kira begitu. Kemudian yang berikutnya, yang Setano ini, yang computational design in architecture, ini juga banyak di-download karena dia mendefinisikan beberapa konsep kunci seperti algorithmic design, parametric design, ada generatif design, yang ini sering confuse ya karena mirip-mirip begitu, dan dia atau mereka, karena ada beberapa orang penulis itu, mereka berusaha untuk mendefinisikan itu bahwa itu beda gitu. Bedanya ada di mana, kemudian intersection-nya ada di mana, mana yang merupakan bagian dari yang mana begitu, itu didiskusikan. Nanti kita coba ulik lebih dalam. Kemudian saya yang agak surprise itu ternyata Islamic geometry itu termasuk artikel yang banyak di-download begitu. Tapi instead of cara menguliknya itu bukan lagi dalam tanda kutip di ranah simbolisme,
tapi di ranah matematikanya, gitu, di ranah matematikanya. Jadi ini menarik nanti. Jadi kalau ada mahasiswa yang kepengen ngulik tentang geometri Islam misalnya, ya jangan si aspek simbolisnya, tapi aspek generatifnya, aspek matematikanya itu menjadi menarik. Kemudian itu artikel yang sudah cukup lama, 2012. Ada artikel yang berikutnya, Tree Inspired Dendriform. Ini menarik karena selain membuat semacam historical review, dia juga mengkaitkan dengan structure, gitu. Bagaimana memproduksi struktur. Dan artinya bagaimana aspek engineering dari fraktal ini menjadi inspirasi begitu. Jadi dan di sini computational design masuk, kemudian aspek civil engineering masuk dan seterusnya. Jadi ini artikel yang saya kira sangat menarik. Berikutnya evolution Islamic geometric patterns. Ini saya menduga banyak di-download karena ini memberikan penjelasan, ya, memberikan penjelasan terhadap pola-pola geometri. Tapi saya melihat secara lebih luas. Jadi barangkali yang lantas mengusik kita atau para researcher adalah bagaimana mencari pattern, bagaimana mulai dari pattern language-nya Christopher Alexander sampai sekarang, pencarian pattern itu menjadi effort yang luar biasa, dan geometri Islam menjadi bagian dari effort untuk mencari pattern itu. Nah, yang terakhir adalah sustainable features of vernacular architecture. Nah, artinya apa? Di sini artikel ini luar biasa karena mencoba untuk mengkatalogisasi, tentu bukan survei, bukan observasi langsung, bukan empirikal, tapi dari ini juga review dari beragam paper yang terkait dengan vernacular architecture, dan di situ masih ada peluang-peluang ini ya yang bisa dieksplorasi, bagaimana tantangan arsitektur vernakular ini misalnya terhadap new context atau new behavior atau modern, bagaimana meretrofit dan seterusnya. Jadi masih ada persoalan-persoalan di samping semacam ini di titik tertentu penegasan bahwa arsitektur vernakular itu sangat berorientasi pada kenyamanan dan sangat baik dalam merespons iklim lokal, namun ada kecenderungan atau ada tendensi, ada peluang ketika di iklim yang ekstrim gagal gitu. Nah, ini lantas menjadi menarik untuk misalnya ketika dilakukan riset bagaimana architectural vernacular architecture itu ketika kita berhadapan dengan challenge climate change begitu, yang lantas menjadi ekstrim. Apakah ini nanti akan gagal vernacular architecture atau kita perlu menggarap vernacular architecture itu lebih serius lagi dalam rangka untuk retrofit untuk menghadapi climate change. Jadi hanya dari 8 ini saja, insya Allah kita sudah bisa terbuka sebenarnya dari kita kalau kita mau melakukan riset, maka riset yang seperti apa yang kita coba kembangkan. Tentu saja ketika ingin meriset sesuatu, satu aspek yang lain yaitu minat dan prospek untuk pengembangan karir ke depan itu satu hal yang lain lagi gitu. Dan ini saya kira menjadi sangat penting ya. Pengembangan karir masa depan itu mesti menjadi dalam tanda kutip bangunan
yang disusun menjadi roadmap gitu. Jadi saya sangat mengencourage para mahasiswa baru terutama untuk punya cita-cita gitu, dan cita-citanya yang barangkali yang bisa langsung berinteraksi dengan society. Jadi ketika kita membangun kompetensi diri, maka menjadi sangat penting kita bisa berperan di society secara langsung. Langsung itu artinya apa? Langsung itu present kehadiran kita ya, karena kita itu kan bukan manusia yang sepenuhnya digital. Tidak bisa kita itu manusia itu sepenuhnya digital. Jadi presensi kita itu tidak mungkin hanya dihadirkan di ranah digital dengan media sosial dan lain-lain. Bahwa itu ada, iya, ya memang iya. Dunia itu sekarang menjadi realita dalam tanda kutip, akan tetapi presensi kita secara real di society, bahwa kita masih akan ketemu dengan orang, bahwa kita masih akan ketemu dengan kolega, bahwa kita ketemu dengan klien, itu masih akan real, dan kita mesti harus punya peran real di situ gitu. Karena tadi ruang digital itu masih sangat vulnerable karena itu sangat terkait dengan akses. Begitu akses tidak ada, maka itu tidak ada lagi. Tapi kalau ruang real masih akan tetap terjaga walaupun tidak ada akses, karena pertemuan nyata itu masih akan terjadi. Saya akan mulai, nah ini nanti barangkali untuk PR untuk mahasiswa yang baru, untuk masih ada peluang sebetulnya untuk mengeksplorasi yang most cited, yang paling banyak disitasi gitu. Contoh misalnya tadi Lei Tao yang computational design tadi saya sudah bahas. Kemudian masih ada ini neuroscience approach ini contoh, ini juga systematic review. Saya kira ini sangat menarik kalau mau dicoba untuk diulik begitu. Kemudian ada sustainable feature in vernacular architecture tadi sudah. Kemudian architectural quality of the productive facade, integrating photovoltaik dan vertical farming, ini yang banyak dipakai oleh arsitek-arsitek modern saat ini sebagai solusi untuk sustainable architecture begitu. Ada photovoltaik, kemudian ada vertical farming, saya kira ini menjadi peluang. Kemudian demikian juga computational approach for achieving optimum daylight, jadi hitung-hitungan dan menggunakan kinetic shading gitu. Jadi robotik sudah mulai masuk di sini. Kemudian evaluation of impact of mass housing in between spaces. Jadi bagaimana social interaction yang ada di situ. Integrated design of transport infrastructure and public spaces yang consider pada human behavior, termasuk misalnya sekarang itu TOD itu ditambah lagi, bukan hanya transport tapi juga pedestrian oriented development begitu, kira-kira semacam itu, atau yang terkait dengan outdoor thermal comfort. Saya kira ini nanti bisa menjadi peluang untuk diulik supaya kita bisa lebih memahami apa yang terjadi saat ini, paling tidak di satu jurnal ini. Ini secara cepat saja. Saya di artikel yang pertama tadi yang terkait dengan nature in architecture, saya beri capstone sebagai nature in architectural discourse begitu, dan bagaimana dia sejarahnya mulai dari 75 sampai kemudian titik-titik puncaknya ada di 2014 sampai 2020. Dan bagaimana cerita dari karakteristik biophilic building sampai dimensi, kategori dan pola-polanya, kemudian sampai ke kategori dan membuat framework. Jadi saya kira ini perjalanan ilmu yang lantas secara mendetail kita bisa membuat deskripsi sejarahnya begitu. Nah,
dalam konteks well-being ternyata masih ada misalnya di sini ada petanya bahwa oh ini form menjadi penting, jadi unit layout menjadi penting, floor material dan menjadi penting dan seterusnya termasuk music gitu. Tapi bahwa safe environmental factors is not conclusive. Jadi artinya masih ada peluang untuk di riset ini supaya lebih konklusif atau kita lebih bisa memahami environmental factor apa mempengaruhi apa gitu, atau penyakit tertentu dipengaruhi oleh environmental factor tertentu, atau proses penyehatan dipengaruhi oleh environmental factor tertentu. Nah, ini masih sangat peluang, dan disarankan ada additional studies itu menggunakan eksperimental atau quasi eksperimental. Jadi kalau nanti teman-teman mempelajari ARM, Architectural Research Method, pelajari ini bagaimana melakukan eksperimental atau quasi eksperimental supaya lantas bisa dipakai di dalam riset desain kalian. Nah, ini di paper yang tentang passive cooling ternyata ada keywords begitu, ada termasuk IIS software-nya, kemudian bagaimana evaporative cooling, bagaimana shading devices, dan strategi-strategi yang dipakai di situ. Ini saya coba membaca dari yang mengutip itu apa saja. Ternyata ada environmental performance assessment. Jadi ternyata kalau ini kita kembangkan lagi, bagaimana membuat assessment itu menjadi penting. Kemudian bagaimana akurasi untuk memprediksi misalnya solar dan thermal performance itu menjadi penting juga gitu. Ini di solar energy dibahas di sana. Kemudian indikator untuk konsumsi electricity di energy and building, review on energy conserving materials, jadi bagaimana materials yang bisa mendukung passive cooling itu di material today. Jadi kita bisa dari satu paper kemudian kita lihat siapa yang mensitasi, dari yang sitasi itu kita tahu bahwa oh yang sekarang didiskusikan itu. Jadi kalau bikin riset lantas bukan kok oh saya kepinginnya itu dan hanya itu gitu. Tanpa melihat petanya maka kita mungkin akan kesulitan juga mendudukkan ini persoalan yang kita bahas itu di dalam konstelasi produksi keilmuan secara lebih luas. Nah, kemudian ini di Setanau dan Theo tadi, computational in architectural discourse, bagaimana perjalanan sejarahnya kelihatan di situ, dan konsep-konsep apa yang dipakai. Jadi ada parametric design, ada generative design, ada performance based design, algorithmic design. Jadi sekaligus ketika kita memahami review ini, maka kita akan paham banyak terminologi yang dipakai di sini, sampai ke biomimetic, dynamic, dan kinetic design. Kita apa sih yang dynamic, apa sih yang kinetic, maka kita bisa mempelajari secara lebih mendalam di bukunya, di artikel Leitao ini. Demikian juga konsepnya, demikian juga konsep-konsep yang berkembang, contoh-contoh sumber pengetahuannya ya kalau ini ya. Jadi ada conferences in design method tahun 60-an gitu, ada design studies jurnal dan seterusnya. Jadi kita jadi tahu juga bahwa peta referensi yang bisa kita gali. Ini menjadi penting karena apa? Terkadang yang kita berhadapan dengan rimba raya informasi dan kita kesulitan untuk menavigasi ini kita mau mencari yang mana gitu. Atau kalau kita asal maka kita tidak menemukan yang punya otoritas gitu ya. Nah, artinya apa? Ketika kita
seperti kalau kita mencari ilmu, kalau kita mencari ilmuwan kepada guru yang memang punya otoritas untuk menyampaikan ilmu itu, bukan kok kemudian di pinggir jalan ketemu orang, dia ngobrol begitu, oh karena dia gathuk kemudian dianggap sebagai guru dan kemudian ilmunya diserap itu tanpa kita tahu dia punya kapasitas itu atau tidak gitu. Sehingga nah, sama ketika kita berhadapan dengan Mbak Google begitu, maka kita harus mampu mencari yang sumber-sumber pengetahuan yang cukup otoritatif, dan hal semacam ini ditunjukkan di artikel review yang lantas akan sangat membantu. Nah, ini contoh bagaimana penggunaan terminologi. Saya jadi paham kenapa artikel itu banyak di-download karena mengandung ini, gitu. Salah satunya karena mengandung ini. Jadi bagaimana mereka mendefinisikan bahwa generative design sama parametric design itu memang dua hal yang relatif berbeda, walaupun ada intersection-nya, dan intersection-nya itu sebagian ada di algorithmic design. Dan kira-kira definisi precise-nya itu ada di seperti apa? GD itu seperti ini, yang ada generate design, memang hampir semuanya menggunakan algoritma, tapi tujuannya untuk apa itu menjadi kriteria pembeda dari terminologi itu. Algorithmic design misalnya bagian dari generative design yang intinya adalah mencari outcome-nya, mencari hasilnya apa. Sementara kalau yang PD parameter atau parametric design adalah memang menggunakan parameter tapi to describe set of design. Jadi supaya dalam proses desain kita bisa mendefinisikan bisa terdeskripsikan parameter-parameter itu untuk menghasilkan desain. Ini contoh bagaimana dia membuat definisi. Nah, tentang yang arsitektur Islam tadi, ternyata yang menarik bagi orang itu adalah proses pembentukan simbol, proses pembentukan pattern-nya. Gitu. Dan artikel ini menjadi sangat clear bahwa bagaimana cara membuatnya, gitu, cara membuatnya. Dan ini hanya satu gambar dari sekian puluh kalau nggak salah gambar-gambar bagaimana. Kalau 6 gimana, kalau 4 gimana, kalau 3 gimana. Kombinasi kombinasi lingkaran-lingkarannya itu. Jadi ini sangat menarik. Sampai kepada bahwa architectural pattern itu bisa juga menginspirasi decision making process. Jadi ketika kita bicara tentang expert system, artificial intelligence dan lain-lain, ternyata proses iteratif untuk menghasilkan keputusan itu bisa saja menggunakan architectural pattern seperti ini, misalnya seperti deret Fibonacci yang dipakai di sini. Jadi ternyata ini menginspirasi bukan hanya arsitektur dalam konteks menciptakan form, tapi bahkan sampai membuat sistem yang bisa untuk mengambil keputusan. Gitu. Fraktal, tree-like structure ini dulu dalam tanda kutip bagaimana para arsitek zaman dulu sangat terinspirasi oleh tree, oleh pohon, itu iya gitu. Sehingga muncul dalam misalnya Korintian itu yang atau ionik ya yang pakai gulung-gulung itu, dan bagaimana flora itu ada di hampir, saya kira di semua civilization selalu menggunakan elemen flora itu untuk dekorasinya. Tapi dengan munculnya geometri fraktal oleh Mandelbrot dan kemudian muncul interactive function system IFS ini, jadi yang ini kemudian dia akan membagi lur 2, kemudian yang 2 ini kemudian akan terbagi lagi dengan dimensi yang kurang lebih bisa diatur gitu, maka dan ketika iterasi itu bisa diulang atau diperbanyak, maka kita bisa menghasilkan tree-like structure gitu. Dan ini
ternyata juga banyak dipakai mulai dari arsitektur tradisional tokung di Chinese konteks seperti ini, atau sampai ke Gothic begitu, yang vaulting-nya itu basisnya juga tree-like structure gitu, sampai ke eksperimental yang eksperimental architecture seperti ini. Bahkan misalnya mushroom-nya Frank Lloyd Wright itu juga menjadi bagian dari ide-ide yang bisa digolongkan ke sini. Nah, di sini menjadi menarik karena lantas ada ada civil engineering masuk di sini, misalnya yang dikembangkan oleh Gerkan, sehingga ini menjadi exercise bagaimana menciptakan bentang lebar structure dengan material yang sesedikit mungkin gitu. Atau di Qatar National Convention Center ini yang lantas betul-betul menjadi seperti cabang-cabang yang menjulur ke sana kemari. Nah, dan penggunaannya dalam beragam konteks gitu menjadi menarik. Di artikel ini dielaborasi sangat baik sehingga kita bisa mengenali mulai dari tadi fraktal itu secara matematis sampai bagaimana implementasi arsitektur dan civil engineering. Sampai ke yang model semacam ini, jadi yang kalau kita tanpa memahami konteks fraktal, maka bentuk-bentuk organik semacam ini sering hanya dimaknai secara formal saja begitu, bahwa oh ya kayak gitu, oh ini kan terinspirasi oleh batu yang di slice gini-gini. Itunya yang dilihat, dan kemudian kita berusaha mereproduksi dari sisi bentuknya belaka gitu. Tapi sebetulnya ternyata di artikel ini paling tidak bisa menunjukkan bahwa ini matematika loh, ini geometri loh, dan bagaimana ini bisa dikomputasi dan dari situ kemudian nanti bisa dikembangkan untuk teknologi structure dan lain-lain. Nah, ke yang vernacular architecture. Jadi ini ilustrasi saja dari artikel itu yang menunjukkan variasi dari misalnya Zulu di South Africa dan di Vietnam. Nah, dan bagaimana vernacular architecture ini dipakai gitu sejak 86, saya lupa kalau Prodigious Architecture itu tahun berapa, sampai kemudian di tahun 2019. Nah, dan yang saya tertarik adalah dia di artikel ini cukup detail ini workflow research-nya itu ya, bagaimana mengkoleksi data, kemudian mencari di Scopus dan seterusnya, dan di situ ada sampel studi yang banyak, kemudian diorganisir, kemudian difilter, kemudian dibangun datasetnya dalam satu table begitu, dan kemudian diekstrak informasinya dari situ, kemudian secara statistik, kal dan analisis secara induktif, kemudian dibuat grafik dan dirumuskan temuan-temuannya. Jadi sangat sangat terstruktur dengan baik sehingga ini juga bisa menjadi peluang untuk belajar di level metodologi. Nah, ini contoh gambar world map. Jadi menjadi menarik ketika kita mampu membuat dataset semacam ini. Jadi ini salah satu peluang juga kalau kita membuat riset, maka ketika produknya adalah dataset, ini ada peluang untuk disitasi oleh banyak orang.
Dan konteks-konteksnya juga dijelaskan begitu. Contoh misalnya di tropical rainforest itu ada 17 artikel, kemudian atau 17 artikel, kemudian yang hot desert climate itu ada 28 artikel dan seterusnya. Dan research objektifnya ini juga coba dipetakan begitu. Contoh ini yang paling dominan adalah menginvestigasi passive bioclimatic environmental ecological design principles gitu, dalam rangka untuk mencapai environment yang comfortable, eco-friendly, dan energi efisien gitu. Jadi ada 34% ada di situ. Nah, demikian juga metodenya. Jadi kalau teman-teman nanti juga akan belajar tentang research method, maka di sini sudah tersedia. Yang dipakai di sini adalah Groth and Wang Architectural Research Method, dan yang dipakai untuk kerangka membedakan gitu. Dan kita melihat bahwa di sini ada dua metode yang cukup menonjol. Yang pertama adalah eksperimental dan quasi eksperimental research, dan yang kedua interpretatif research. Jadi saya kira ini menjadi peluang nanti secara khusus teman-teman bisa mendiskusikan lebih detail di sana. Nah, dari artikel ini juga dipetakan bahwa di awal-awal dulu risetnya lebih cenderung kualitatif, tapi di yang akhir-akhir ini lebih cenderung kuantitatif. Jadi ini menjadi peluang juga untuk bisa memahami perjalanan keilmuan. Beberapa saya cukilkan di sini bahwa yang masih ada peluang. We expect that there will be more and more studies to realize the benefit of the application of vernacular wisdom into modern architectural design. Jadi ini salah satu temuannya, sehingga kalau kita misalnya nanti teman-teman akan melakukan proses desain di Advanced Design Studio misalnya, maka ternyata kalau advancement dalam tanda kutip vernacular architecture into modern architectural design itu masih sangat relevan loh, gitu, masih sangat relevan. Nah, atau kalau kita mau melakukan riset topik apa ya yang masih juga sangat relevan, misalnya ini sudah ada petunjuknya. Menginvestigasi persepsi dan ekspektasi dari penghuni yang berada di bangunan vernakular, itu satu. Kemudian mempelajari bagaimana modern system atau sistem-sistem yang modern, misalnya plumbing yang modern, mungkin appliance yang modern juga, kitchen dan lain-lain, can be implemented in old vernacular building. Jadi semacam retrofitting-nya gitu. Supaya apa? Supaya ketemu antara modern living standard tanpa harus mengubah traditional form atau fitur-fitur yang ada. Ini peluang riset di situ masih sangat besar, paling tidak direkomendasikan oleh artikel ini. Akhirnya dari sekian banyak saya mengambil dua pesan ini saja ke teman-teman semua, ke para peserta kuliah ini. Kalau kita sudah punya topik, maka mungkin ada baiknya untuk mencari review artikel. Jadi artikel yang isinya review di topik itu. Karena itu akan sangat memudahkan kita untuk menemukan dalam tanda kutip state of the art
dan kemudian bisa mendorong lebih jauh pengetahuan di situ. Kalau tidak, kita bisa memulai dengan melakukan review, gitu. Kira-kira begitu. Dan insya Allah kalau ini di mata kuliah independent thematic review itu kita lakukan. Gitu. Jadi latihan untuk melakukan review itu sudah masuk dalam kurikulum magister saat ini. Kemudian yang kedua, seandainya memang belum punya topik, maka bisa memulai dengan membuat peta dari jurnal yang mungkin relevan terkait dengan research interest-nya, karir, dan juga yang punya impact. Dan kemudian dicoba, misalnya seperti yang saya lakukan, mana yang paling banyak di-download, mana yang paling banyak disitasi, dan mana yang bisa mengindikasikan further research yang masih relevan untuk kita. Nah, dengan begitu, moga-moga nanti bisa banyak inspirasi. Ada banyak jurnal dan masing-masing jurnal mempunyai karakteristik sendiri-sendiri, dan tadi yang saya sampaikan FOAR tadi seperti itu. Kita bisa melihat jurnal yang berbeda, misalnya yang terkait dengan urban design, itu bisa seperti Journal of Architecture and Urbanism, misalnya JAU, atau mungkin kalau mau ke arah pendidikan ya Journal of Architectural Education, gitu, dan seterusnya. Jadi ada, saya kira ada banyak jurnal yang punya dalam tanda kutip otoritas di ranah bidang atau bidang tertentu, dan kita bisa melakukan proses mengawali dengan membuat peta yang relevan untuk Anda. Barangkali itu saja yang saya sampaikan, Pak Revi, dan ini beberapa bibliografi yang saya tadi pakai yang nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Kira-kira begitu, matur nuwun. Moga-moga bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Monggo, saya kembalikan ke Pak Revi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ilya. Enlightening di awal semester ini. Kalau saya bukan menggarisbawahi, cuman yang paling sering saya dengar saja tadi di awal bahwa design is not equal to research. Saya kira RIBA juga membuka statementnya dengan itu, gitu kan, bahwa tidak otomatis kalau mendesain itu meriset loh, karena mungkin desain itu bisa repetitif, tidak mengandung novelty bisa, atau memiliki keterbatasan lainnya. Sementara riset juga tidak selalu beroutput pada desain, tapi bisa menjadi input bagi desain berikutnya. Tapi yang paling sering terdengar tadi adalah pattern. Dan saya kira ini menarik karena dalam situasi yang sekarang ini, di satu sisi kita memiliki progres yang luar biasa, terutama di ranah teknologi informasi, tapi di sisi lain kita juga punya legacy yang luar biasa, gitu. Nah, pattern itu adalah upaya untuk membangun jembatan antara keduanya, sehingga hasanah kita itu menjadi punya manfaat, gitu kan. Kalau tadi Pak Ilya menegaskan bahwa ada sisi logiknya, seperti algoritma, itu kan logik, gitu kan. Tapi ada juga sisi tools-nya, parametrik, itu cara mendeskripsikan, cara untuk membandingkan satu dengan yang lain, atau mungkin teman-teman yang lain pakai space syntax dan sebagainya, itu kan kadang kita berharap space syntax keluar desainnya, yoralah, kira desain kok, gitu kan. Tapi tujuannya saya kira itu yang paling fundamental, tadi banyak didiskusikan di sini adalah how to generate design afterwards, gitu kan. Sesudah kita punya algoritmnya, mampukah kita menggunakan itu sebagai generative design, sehingga antara pengetahuan yang diakumulasikan selama sekian abad ini, termasuk diantaranya yang menarik tadi adalah pada Islamic pattern, bukan untuk ideologinya, tapi bahwa ya ketika ada fraktal lalu itu bisa dipahami dengan lebih baik. Ketika ada algoritma, maka itu menjadi sesuatu yang berbeda lagi. Kalau contohnya saya kira Oxford, masjid di Oxford itu yang menggunakan Islamic pattern, tapi juga menggunakan laminated board untuk membuat
membuat itu menjadi sistem struktur, tidak hanya sistem dekoratif saja, tapi bahwa that pattern is purposeful untuk struktur tadi. Sehingga ya pattern ini dari karya klasiknya pattern language sampai sekarang mungkin Patrick Schumacher akan banyak bicara tentang the autopoiesis of architecture, bagaimana di berbagai level untuk berbagai relasi pattern tadi akan menjadi titik temu sekaligus titik pancar dari banyak hal itu. Mungkin disitulah kita memainkan peran sebagai arsitektur di tengah gempuran berbagai, karena memang sifat arsitektur sendiri yang poros itu dia hanya bisa berkembang kalau menyerap, tapi kalau menyerap dan diserap kiri kanan bisa kehilangan otonominya. Silakan untuk yang akan mendiskusikan lebih lanjut atau berkomentar atau mengajukan pertanyaan bisa di kolom chat atau langsung raise hand untuk berdiskusi dengan Pak Elia. Monggo, ada banyak tokoh di sini, Pak Saifuddin, Mbak Indah, Pak Johannes Sadianto, dan banyak tokoh-tokoh yang lainnya yang saya kira bisa menyemarakkan. Dr. Ridha Wahyutomo mungkin bisa membuat bagaimana well-being tadi meaningful dengan arsitektur gitu. Silakan. Pak Revi. Oke, monggo Pak Ud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Revi. Teman-teman program S3 Unika banyak masuk di sini, ada Pak Dr. Ridho. Jadi mungkin terima kasih Pak Ilya yang banyak cerita. Ternyata arsitektur sangat dekat dengan soal kesehatan dan sebagainya. Ini nanti mungkin Pak Dr. Ridho ini ahli spesialis bedah, mungkin bisa cerita nanti. Tapi satu hal, jadi proses apa yang tadi digambarkan memudahkan kita untuk menjajaki semua kemungkinan dari asumsi-asumsi tentang rencana penelitian pada disertasi atau penelitian pada bentuk-bentuk yang lain yang di jurnal dan sebagainya. Nah, saya ingin bertanya Pak Ilya, tadi banyak disinggung mengenai computational in architecture gitu ya. Jadi, nah apakah kemudian yang disebut dengan arsitektur digital, karena ini di Unika itu program studinya itu arsitektur digital. Ini apa menjadi bagian subordinat atau justru menjadi induknya ya? Kira-kira hubungannya bagaimana dari eksplorasi Pak Ilya dalam mengeksplor sumber-sumber tadi? Terima kasih Pak Ilya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya langsung respon atau? Silakan Pak Ilya, arsitek saya analog aja lah. Ya, jarum. Saya kira yang tadi diselorohkan oleh Pak Revi, ada analog dan digital, itu menjadi penting ya. Istilah digital itu kan muncul awal sekali dalam konteks sebagai mensifatkan sesuatu, digital gitu. Jadi personal menjadi bersifat person, digital bersifat digit. Kita kembali pada digit 01, 0 itu karena tidak ada arus listrik, dan 1 karena ada arus listrik. Jadi bahwa ada realitas fisik yang seperti itu. Jadi ini kan awal mulanya kan realitas fisik ya, Pak Ud ya. Jadi realitas fisik di komputasi gitu. Di awal tahun 50-an ide tentang komputasi itu kan mulai dibangun, baru kemudian mulai terbentuk sekitar 68 begitu ketika NASA berusaha untuk meluncurkan Apollo, dan di sana ada 2 komputer. Itu saya menggunakan istilah 2 komputer. Yang pertama adalah
female computers, gitu. Orang-orang yang direkrut oleh NASA untuk melakukan perhitungan trajektori, bahan bakar, dan seterusnya. Mereka dan sebagian besar adalah perempuan. Bukan kulit putih. Direkrut dari seluruh Amerika, begitu. Mulai dari yang kecil sampai yang sudah agak sepuh, gitu. Ada filmnya, karena itu ada filmnya. Saya lupa. Jadi mereka adalah superkomputer, human computers waktu itu, satu kelompok yang ngitung itu. Kenapa? Karena IBM itu baru dalam proses untuk membuat komputer. Dan di titik tertentu, kalau nggak salah sekitar 68, mulailah ada ini komputer yang segede gaban begitu, hanya untuk menyelesaikan hitungan-hitungan sederhana. Dan merekalah yang para female computers itu yang kemudian menjadi operatornya. Gitu. Nah, lantas pemahaman tentang digit itu munculnya, digit itu. Yang lantas ini menjadi terminologi baru untuk memberi nama realitas baru yang ternyata di sana bisa menggambarkan hal-hal representasi tiga dimensional. Kira-kira begitu, muncul lantas menjadi seperti itu. Di awalnya kan hanya 2 dimensional, kemudian berkembang menjadi 3 dimensional, dan sekarang berkembang menjadi banyak dimensi. Nah, artinya apa? Kalau saya melihatnya, digital ini memang sebagai nomenklatur yang sudah diterima oleh banyak orang, gitu, tanpa harus memahami esensinya, tanpa harus memahami esensi fisika yang ada di sana. Gitu. Ini contoh, saya kemarin kuliah ke mahasiswa S1, anak baru. Ternyata ketika saya tanya, apa toh digital itu, relasinya dengan 0101 itu ya bukan pemahaman yang sifatnya fisika, tapi sekedar tahu saja bahwa oh ya ini karena kalau coding itu di matrix dan lain-lain yang keluar 0101 itu gitu. Jadi sebagai seakan-akan sebagai fenomena visual belaka. Padahal kan enggak, itu adalah aspek elektronika dan jadi kalau saya melihatnya seperti itu, Pak. Sementara yang tadi dimunculkan, yang parametrik dan lain-lain, itu sudah konsep yang jauh lebih mendalam, entah itu di ranah teknikalnya, entah di ranah metode, di ranah metodologi, begitu, untuk memproduksi sesuatu, untuk masuk ke ranah misalnya tentang algoritma, berarti mengulik yang berkaitan dengan relevansinya dengan output atau outcome yang mau dihasilkan dan seterusnya. Jadi saya kira dengan menggunakan istilah digital arsitektur, maka itu akan memudahkan untuk semua orang memahami konteks besarnya. Begitu. Saya kira begitu, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak Elia. Ya, antara realitas yang terbayangkan dengan realitas virtual tadi memang cukup berbeda. Mbak Indah yang sudah mengacungkan dada itu, berdada ria itu, silakan untuk mendiskusikan lebih lanjut. Mudah-mudahan terdengar ya Pak Redi. Jelas sekali. Ya. Alhamdulillah. Selamat pagi. Terima kasih Pak Ilyas. Saya juga terima kasih kepada teman-teman saya ini yang mengajak saya ikut, dan saya bersyukur sekali hadir di sini bisa melihat pemetaan dari yang sudah Pak Ilyas sudah lakukan tadi. Saya belajar banyak banget Pak Ilyas. Terima kasih sekali. Alhamdulillah. Bermanfaat.
Oke. Nah, saya mungkin mau bertanya ini, Pak. Saya ingin tahu masa depan dari riset-riset yang terkait dengan kajian-kajian kritis. Gitu. Jadi Tentang? kajian-kajian kritis. Kritis. Jadi kajian Ya. kritis itu misalnya yang Ya. terkait dengan artificial criticism atau kajian-kajian yang terkait dengan kritik sosial gitu. Saya ingin tahu seperti apa itu kajian. Karena kalau yang tadi disampaikan memang nature-nya memang mungkin karena Scopus ya Pak ya. Jadi banyakkan engineering lalu kemudian problem solving. Nah, itu saja Pak yang saya ingin mohon ini pencerahan. Ya, saya kira memang itu harus saya disclaimer pertama ya. Jadi Scopus itu akan jelas sangat engineering dan computer science bias gitu. FOAR itu juga bias ke situ. Gitu. Jadi FOAR rasanya belum atau sangat sedikit yang lebih mendiskusikan aspek critical regionalism atau mungkin critical thinking in architecture dan seterusnya. Saya kira memang bukan jurnal itu, gitu. Bukan jurnal itu. Sehingga ada baiknya kita misalnya kalau akan masuk ke sana, berarti kita harus mencari jurnal yang berbeda, gitu. Dan saya yakin di sana nanti juga akan banyak diskusi yang terkait dengan hal-hal semacam itu. Gitu. Contoh, saya kira kalau mungkin saya sudah agak lama begitu ya, saya tidak menengok bagaimana Deleuze itu mempengaruhi arsitektur misalnya di banyak jurnal seperti apa. Tapi paling tidak yang selama ini saya coba geluti begitu, aspek-aspek yang terkait dengan bagaimana eksperimen para saintis terhadap akses terhadap mobility itu mungkin sangat terinspirasi ya oleh space of flow-nya Deleuze misalnya. Jadi saya pikir masih relevansinya masih sangat banyak, terutama untuk membangun paradigma. Kalau tadi artikel yang kedua menjelang terakhir itu tadi kan ada pergeseran ya, dari yang sifatnya kualitatif ke kuantitatif. Itu karena memang kecenderungan untuk mengkuantifikasi menggunakan strategi kuantitatif itu memang ada kecenderungan karena komputasi tadi. Mohon maaf ini. Jadi karena memang banyak saintis sekarang menggunakan teknik itu. Tapi ada mungkin bukan jurnal ya, tapi eksperimen arsitek itu malahan yang berusaha untuk melihat bagaimana perjalanan seorang dengan paspor Palestina dan seseorang dengan paspor Israel dari satu titik ke titik yang lain di Palestina Israel sana ternyata menghasilkan deviasi waktu dan jarak tempuh yang luar biasa besar. Ini kan membangkitkan pemahaman bahwa ternyata checkpoint, barikade dan lain-lain yang bagi masyarakat kebanyakan atau yang selama ini kita bangun sebagai terkoneksi tanpa halangan, ternyata ada fungsi-fungsi checkpoint yang persis seperti yang dikatakan Deleuze bahwa space of flow itu selalu akan ada checkpointnya gitu.
ya akan ada body of organ yang dia akan berperan untuk melakukan checking gitu. Termasuk di dalam dunia informasi itu bagaimana negara berusaha untuk menjadi checkpoint untuk memastikan bahwa arus itu bisa terkendali. Nah, saya kira hal-hal yang semacam ini masih tetap sangat berkembang karena artinya di yang sifatnya diskursif masih sangat berkembang. Memang mungkin dalam tanda kutip kalau dari sisi jumlahnya orang tidak banyak. Tapi ini kan kalau saya lebih melihat begini, ilmu itu kan ada yang di ujungnya itu karena kemampuan untuk melihat masa yang jauh lebih panjang gitu, yang dengan filsafat itu. Jadi misalnya Deleuze atau sekarang kalau saya tertarik dengan Sloterdijk, membuat jangkauan pemikiran yang sangat panjang, bukan hanya sekedar 5 tahun, tapi barangkali 20 tahun. Bagaimana memprediksi dinamika sosial di masyarakat yang ketika muncul digital space misalnya, apa saja yang akan mempengaruhi manusia di masa depan, yang ternyata sekarang mulai banyak terbukti nih, gitu. Oh, bahwa yang namanya penjara itu tidak lagi berubah, tidak lagi menjadi sekedar penjara, tapi penjara itu bisa berubah menjadi sekedar pinnya dihapus, gitu. Jadi, nah hal semacam itu modulasi seperti itu sekarang terbukti. Gitu. Dan sekarang juga mulai banyak dipakai oleh perbankan, oleh di ranah finansial, kemudian negara, instrumen negara dan lain-lain untuk selalu menggunakan teknik yang memungkinkan untuk melakukan checkpoint gitu, untuk mengatur manusia, mendisiplinkan manusia. Sementara di sisi yang lain manusia juga selalu berusaha untuk menciptakan peluang untuk mencari bocornya. Jadi pertengkaran atau pertukaran antara checkpoint dan kebocoran itu selalu ada. Dan itu sebenarnya sudah ditulis oleh dulu tahun 80-an kan itu. Jadi saya kira, dan itu masih selalu relevan. Nah, barangkali challenge bagi kita adalah memahami prediksi-prediksi filosofis semacam itu dan bagaimana itu terimplementasi di dalam kehidupan sehari-hari dan mendorong supaya kita tidak terjebak pada misalnya ya nihilisme atau mungkin ism-ism yang terlalu ekstrim dalam rangka untuk memastikan misalnya ruang publik kita masih tetap bisa beradab begitu, ruang publik kita masih berkembang menjadi lebih tadi ya menjadi sebuah interaksi yang lebih positif gitu. Saya kira masih sangat relevan begitu. Ya, terima kasih. Tapi itu mungkin pertanyaan Bu Indah ini lantas bisa menjadi diskusi ketika kita mencari jurnal yang kira-kira kalau di portalnya G-Store itu yang kayak yang akan lebih banyak yang lebih sosial. Saya nyoba buka G-Store dan ketika pertama kali menulis arsitektur maka yang keluar adalah dokumen untuk arsitektur perbaikan Ukraina pasca perang. Jelas bukan arsitektur yang fisikal tapi arsitektur politik gitu. Jadi arsitektur memang terminologi yang banyak di dalam tanda kutip disalahgunakan atau dipinjam sana sini yang perlu untuk, tapi itu realita yang kita hadapi gitu. Sehingga tadi saya kira Pak Ilya ketika merespon Mbak Indah itu mungkin posisinya agak berbeda. Kalau yang tadi itu menunjukkan tren, kalau ini menunjukkan potensi eksplorasi gitu kan. Bisa ke sana loh. Sehingga kalau misalnya dulu kita membayangkan population density, kepadatan real orangnya itu di Jakarta itu kalau siang hari ada di mana, sore hari ada di mana itu kan membayangkan saja. Tapi sekarang ketika hampir semua orang itu tertambat pada gadgetnya, maka itu kan bisa digunakan untuk mengevaluasi real density itu seberapa sih? Atau kalau kita mau memakai teori third space itu sebenarnya seberapa efektif kalau third space itu mempertemukan antar kelompok itu yang keluar dari apartemen dan keluar dari kampung kumuh, ketemu nggak mereka di tempat itu gitu kan?
Nah, ini potensi eksplorasi memang posisinya itu agak berbeda dengan yang pertama tadi. Mungkin nanti kalau HP bisa diidentifikasikan pemiliknya, lalu ketahuan gendernya, nanti Mbak Indah bisa banyak bikin studi tentang dominasi pada pemanfaatan ruang berbasis gender di tempat yang satu dan yang lain itu. Apa benar perempuan itu di belakang? Enggak lah, yang banyak itu ya di ruang publik justru realitanya itu misalnya. Jadi, saya kira gimana Mbak Indah, ada yang ingin didiskusikan lagi lebih lanjut? Ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Sayangnya Sloterdijk belum punya digital sphere gitu ya. Dia punya Stromo yang berbasis energi itu, tapi saat itu mungkin nanti Pak Ilya bisa untuk membuat topos-topos yang berikutnya yang berbasis realitas digital. Tapi saya kira paling menarik adalah ketika Lord Creswell, sang mahaguru method itu memperfatwa bahwa digital reality is reality, itu menjadi wacana menjadi realitas yang ketiga. Sudah dia bicara realitas yang positivistik dan yang kualitatif itu, maka sekarang menjadi ada wilayah baru yang ini blurring antara kedua wilayah itu, dan itu juga saya kira yang dimimpikan oleh teman-teman di Space Syntax itu adalah memiliki suatu deskripsi yang bisa menjangkau keduanya, bisa mengangkakan hubungan itu. Ya, monggo Pak ya. Saya kira benar sekali, dan mungkin kita juga agak mudah terjebak pada istilah virtual space sebagai virtual itu seperti tidak ada. Padahal kalau di Gross kan dia mengatakan bahwa virtuality itu adalah satu kondisi yang tinggal menuju diaktifasi untuk menjadi ada yang real gitu ya. Nah, proses aktivasi itu ternyata ada banyak modus gitu. Nah, menjadi penting, dan salah satunya kan arsitektur itu arsitektur menjadi sangat real untuk jadi sebagai modus untuk mengaktifasi, dan itu tidak akan pernah tercerai. Saat ini saya pikir sangat sulit untuk memisahkan antara realita virtual dan realita real gitu di dunia sekarang, kecuali barangkali para naturalis yang hidup di Alaska atau di tempat-tempat yang sangat eksotik ekstrim. Terima kasih. Rekan-rekan yang lain, silahkan mahasiswa Mars untuk mumpung ini kesempatan yang sangat baik. Atau Mas Sofi ketika mungkin filmnya berjudul Hidden Figure itu. Menarik sekali. Figur tapi hidden itu. Seberapa hidden is hidden itu, atau virtual figure itu. Silahkan Mas Khalif. Atau mungkin sedang beraktivitas yang lain itu. Jadi, ya saya kira, silakan Pak Ud. Pak Dokter Nido, monggo kalau ngersakan dari tadi saya pangandikan. Pak Ilya itu juga berperan dengan kedokteran soalnya. Jadi, monggo Pak. Saya nyun sewu ini sambil nyimak sambil yang lainnya. Jadi memang apa yang disampaikan tadi cukup menarik, terutama kalau ini saya mungkin menyampaikan saja apa yang terjadi selama pandemi ini. Kalau di teori epidemiologi itu ada host, agent, environment. Jadi selama ini mungkin tenaga kesehatan termasuk saya dokter hanya fokusnya ke host dan agent. Host itu manusianya, agentnya mikroorganismenya. Tapi sebetulnya environment-nya ini ternyata sangat penting, dan ini yang saya amati kebetulan waktu S2 arsitektur. Saya juga S2 arsitektur di Unika kebetulan. Sekarang sedang S3 di Unika juga. Kita amati ternyata tata ruang itu yang menjadi salah satu penyebab banyaknya nakes yang terpapar. Gitu. Nah, memang APD di awal memang APD kekurangan, tapi kemudian
setelah APD terpenuhi, kenapa kok masih ada paparan gitu, termasuk vaksin sudah mendapatkan kok masih ada paparan. Sampai sekarang pun masih seperti itu walaupun angkanya jauh lebih kecil dibanding di awal-awal pandemi. Nah, itulah yang kemudian kalau kita melihat dari terkait dengan penelitian, itu yang kemudian kemarin kita angkat di penelitian tesis. Kebetulan saya mengangkat terkait dengan desain ruang isolasi, karena di masa pandemi itu semua rumah sakit sifatnya mendadak, gitu. Mendadak disuruh membuat, mendadak ada surat dari Menkes, mendadak didatangi oleh para pejabat negara sehingga harus mengadakan itu. Dan akhirnya seakan-akan itu ruang isolasi padahal tekanannya juga tidak tepat, seakan-akan ruang isolasi padahal itu yang dipakai misalnya bukan HEPA, malah ada HEPA portable dan lain-lain. Nah, ini yang cukup menarik dan di S3 ini kebetulan sedang mencoba untuk mengumpulkan, kalau tadi yang dikatakan Pak Ilyas tadi, kita mengumpulkan berbagai sumber, kemudian mencari celah gitu ya, kalau saya tidak salah menangkap tadi, mencari celah mana yang belum pernah diteliti, jadi bukan pengulangan. Saya mencoba untuk mencari celah bagaimana desain itu mempengaruhi faktor psikis, karena kita melihat beberapa rekan nakes, beberapa pasien itu begitu mendapatkan hasil diagnosa COVID, mereka yang kemudian kalau bahasa Jawanya itu kemudian ngelokro tanpa kemudian sedih, itu sistem imunnya menurun. Jadi dari itu saya melihat ini sepertinya, tapi saya belum mengeksplor lebih jauh, Pak Ilyas, nanti mohon arahan. Sepertinya belum pernah ada yang sampai ke tahap bagaimana suatu desain itu mempengaruhi atau kita melihat dari desain, entah itu saya juga belum mendapatkan gambaran bagaimana menilai desain, mungkin menggunakan scoring tertentu, kemudian menilai kadar imunoglobulin atau kadar misalnya parameter terkait dengan sistem imun yang kemudian itu dicari apakah desain itu betul-betul mempengaruhi terkait dengan sistem imun, karena itu nanti akan membawa pemikiran terkait dengan progres dari pasien itu tidak hanya masalah obat diagnosa, tapi juga bagaimana membenahi sebuah desain yang kemudian nanti yang saya tangkap itu ada istilah healing arsitektur. Jadi peran dari arsitektur terhadap kesembuhan dari pasien. Makanya mohon arahan. Terima kasih Pak Rito. Kalau sekarang itu seluruh dunia adalah healing environment, apapun alasannya mereka butuh healing. Moga Pak ya. Tapi memang kadang-kadang memang kalau bukan atau tidak mendapatkan arahan dari sejumlah arsitektur, nanti seperti green building, akhirnya rumah sakit ada papannya green hospital, isinya taman hijau-hijauan gitu. Padahal bukan itu gitu lah. Artinya concernnya besar, ilmunya cekak itu. Iya. Moga Pak Elia. Memang yang terkait dengan konsep-konsep itu kan sekarang dengan sangat mudah terkomodifikasi menjadi sekedar sekedar trending topik tanpa harus memahami root dan ilmunya ya. Ini yang kita hadapi. Terkait dengan tadi ya, mohon maaf saya kok malah justru ngeblank ini tadi. Pertanyaan Pak Rido tadi. Pak Arsitektur. Sebentar, rute jawaban saya ada di ini tadi. Gini, memang kita dihadapkan pada satu fenomena yang
perilaku virus itu kan belum sepenuhnya bisa dipahami ketika berada di luar tubuh, dan bagaimana proses dia mengalir kemana, droplet itu jalannya seperti apa gitu. Dan penelitian di ranah ini di awal COVID cukup banyak gitu, cukup banyak. Jadi bagaimana orang batuk ini akan mempengaruhi area sekitarnya sampai berapa meter, bentuknya seperti apa, dan seterusnya. Ini mulai banyak dilakukan gitu, mulai banyak dilakukan. Jadi saya melihat bahwa seandainya kita mempunyai kemampuan, mempunyai alat, mempunyai metode atau metodologi yang tepat untuk bisa tadi ya, memetakan antara hubungan antara orang, kemudian agent dan environment tadi, maka akan menjadi sangat menarik. Yang barangkali masih banyak masalah juga adalah apakah memang setting environment tertentu itu akan mendorong terjadinya infeksi atau tidak. Nah, ini saya kira menjadi menarik seandainya kita mampu melakukan di level eksperimen atau kuasi eksperimen, sehingga arahnya ke sana. Ini bayangan saya kok ini salah satu peluang yang lantas nanti bisa dikembangkan, dan lantas dari situ rekomendasi desainnya pasti akan sangat relevan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang terkait dengan yang tadi disampaikan Dr. Ridho tentang panjenengan menggunakan istilah apa tadi? Antibody atau imunoglobulin? Bukan, yang kedua, yang terkait oh ya, ini. Jadi saya pernah bukan membaca, tapi ada sebuah berita, kalau tidak salah dari BBC, bahwa mereka bereksperimen bahwa stimuli visual, nah ini yang tadi saya lupa, stimuli visual itu memang ada dampaknya ke manusia karena di situ akan terbangun hormon tertentu atau reaksi hormonal tertentu. Gitu. Artinya apa? Seandainya ini akan diteruskan, dilanjutkan, apakah desain tertentu akan menghasilkan reaksi tertentu? Mungkin saja masih terbuka peluang untuk dieksplorasi. Karena dari penelitian itu mereka sangat yakin bahwa stimuli visual itu memang berdampak di dalam mekanisme tubuh gitu. Stimuli visual itu. Hanya tinggal nanti stimuli visualnya seperti apa. Contoh ekstrimnya yang di berita itu adalah ketika seorang perempuan itu ditunjukkan merek-merek terkenal, maka ternyata ada hormon tertentu yang naik. Gitu. Sementara kalau yang ditunjukkan tidak ada mereknya, ternyata flat-flat saja. Gitu. Nah, dan ini kemudian dipakai menjadi branding strategi ya. Hasil penelitian ini dikembangkan menjadi branding strategi. Nah, saya pikir dari peluang ini, dari state of the art waktu itu, saya kira mungkin sekitar 3 tahun yang lalu saya melihat hasil riset itu, maka ini bisa dikembangkan dengan barangkali hipotesis dasarnya, jangan-jangan desain tertentu itu lantas akan menghasilkan reaksi hormonal tertentu gitu. Apakah itu dikaitkan nanti dengan gender, apakah itu nanti dikaitkan dengan
usia atau mungkin dikaitkan dengan tipe sakit dan seterusnya, saya kira masih sangat peluang yang masih sangat besar. Nah, hanya saja kalau saya melihat persoalannya itu di metodologisnya. Challenge terbesarnya nanti di bagaimana kita melakukan risetnya, gitu. Karena ketika kita berhadapan dengan orang sakit, maka kita punya limitasi. Lagian kalau kita mau intervensi juga kita harus ada informed consent dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian mungkin efeknya juga durasinya lebih panjang. Kalau yang tadi ibu-ibu atau putri dipapar dengan merek-merek itu, dilihat bagaimana pergerakan otak, aktivitas otaknya, dan sekaligus kemudian dilihat hormon apa yang kemudian naik atau yang flat-flat saja itu. Nah, di sini kan ada challenge di situ ya, untuk memastikan bahwa misalnya seseorang itu bereaksi positif terhadap lingkungan tertentu atau bereaksi negatif terhadap lingkungan tertentu. Jadi saya pikir kalau dari sisi set of problems-nya itu real, tapi challenge-nya di level metodologis. Satu hal yang lain lagi, ini juga terkait dengan aspek hukum, gitu, aspek hukum. Saat ini intervensi terhadap pasien dan rumah sakit oleh rumah sakit atau oleh researcher secara umum itu juga akan sangat dipengaruhi oleh privacy. Seberapa besar kita bisa mengintervensi di level privacy itu. Bahkan kalau dalam ini saya agak melebar sedikit. Ketika kita sekarang diskursus tentang IoT, ya, Internet of Things, di rumah sakit mulai banyak dipakai, dan bagaimana robot itu juga sudah mulai masuk. Nah, di sini sebagian mulai bersinggungan dengan problem privacy. Contoh ini, ketika pasien berada di dalam kamar mandi, itu ranah private atau masih ranah tanggung jawab rumah sakit. Nah, ini contoh kecil saja ya, yang ternyata ini sebagian menimbulkan debat, paling tidak misalnya di Amerika, intervensi yang bisa boleh dan mana yang didefinisikan sebagai private itu menjadi terchallenge juga di situ. Artinya apa? Ketika kita melakukan riset-riset yang punya potensi untuk invasif, itu juga menjadi persoalan. Itu kenapa saya malah justru melihat potensi masalah atau problemnya justru di ranah metodologis. Barangkali itu yang bisa saya respons. Berarti confounding faktornya lumayan banyak ya. Tadi saya lihat, ya, saya lihat baru terpikirkan. Kalau misalnya itu dibawa ke ranah probandus atau apa namanya? Orang sehat. Oh ya, probandusnya orang sehat begitu, apakah itu nanti akan memberikan sesuatu hal yang tentu saja saya kemudian bertanya-tanya, kalau orang sehat apakah kemudian akan sama dengan orang sakit itu, karena kan orang sakit memang cukup kompleks kita melihatnya. Tapi kalau saya belum mencoba, saya sebetulnya dalam beberapa tahun yang lalu berusaha menghubungi teman-teman psikologi ya untuk melakukan eksperimen seperti ini, untuk apakah setting environment tertentu atau dalam metode yang lebih sederhana, foto suasana tertentu itu akan mempengaruhi
kinerja otak tertentu atau perasaan tertentu, karena teman-teman psikologi kan punya alat ukur nih, alat ukur untuk itu. Tapi ini belum kejadian, Pak Dokter. Tapi saya pikir ini satu peluang ya untuk memasuki ranah relasi itu antara orang sakit dan environment dari sisi psikisnya ya, dari sisi psikisnya, bukan dari sisi yang tadi. Kalau tadi kan dari sisi fisiknya, dari sisi fisik kumannya masuk lewat mana. Ya, ini dari sisi psikis. Saya pikir kalau bisa dibangun sebuah desain penelitian yang dalam tanda kutip melipir ya. Sekarang ini dulu gitu. Kemudian nanti kalau ini sudah kira-kira cukup konklusif, dicoba di setting yang berbeda dengan jumlah yang lebih sedikit gitu. Nah, barangkali nanti akan bisa lebih dekat pada jawaban terhadap persoalan yang tadi disampaikan. Barangkali jadi bisa ini ya, bisa misalnya orang sehat dulu, kemudian pasien rawat jalan dulu. Oh ya, kita ada gambaran ya, matur nuwun sekali pencerahannya. Ini dalam rangka untuk memudahkan, makanya tadi aspek metodologisnya ini yang perlu disingkat dengan. Matur nuwun. Saya kira diskusi yang sangat kaya gitu kan, karena pilihan dari kajian medis, dari kajian sosial tadi membuat kita menjangkau seberapa ekspansif dari cara pandang baru ini atau cara pandang yang belakangan ini berkembang sebenarnya. Pak Ilya tadi kan menggarisbawahi not quite new but it's continuously expanding. Lalu muncul lagi. Ya, akan muncul lagi, dan deja vu-nya bukan sekedar deja vu tapi menjadi memiliki relasi-relasi baru yang memungkinkan untuk wawasan-wawasan yang baru berkembang. Terima kasih. Kelihatannya sudah banyak hal yang kita perbincangkan dan semoga menginspirasi semua, baik rekan-rekan yang belajar di Magister Arsitektur maupun mungkin teman-temannya nanti juga yang berminat untuk ke sini. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan dari Unika. Mungkin itu Dr. Ridho itu terpicu oleh Mbak Widya Wijayanti yang itu insinyur lalu gelarnya MPH itu dulu sampai saya bingung bagi sekolah apa tuh. Tapi karena ternyata beasiswanya itu dari BKKBN, jadi saya terpaksa harus belajar tentang kesehatan masyarakat itu. Batas sekat-sekat antar ilmu, saya kira pagi ini kita berusaha cairkan dengan platform baru dan mungkin juga nanti dengan platform yang lain akan menjadi lebih kaya lagi. Tadi Pak Ilya sudah mengindikasikan filsafat sebenarnya sudah lama mentradisikan itu kan untuk mencari yang fundamental throughout the ages, dan sekarang antara filsafat dan digital menjadi bergandengan untuk menjangkau banyak wilayah. Semoga diskusi dan presentasi pagi ini menginspirasi. Terima kasih Pak Ilya, dan terima kasih untuk semua partisipan lainnya. Kita syukuri bersama sarapan pagi yang bergizi ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kekurangan saya mohon maaf. Semoga perkembangan berikutnya nanti bisa lebih semarak lagi dengan gagasan-gagasan baru yang kita kembangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dalam diskusi berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Ilya. Matur nuwun atas perhatiannya. Moga-moga manfaat. Yes.